Selamat datang di channel YouTube Fernando De Caprio, channel yang membahas politik dan hukum. Channel tempat berkumpulnya orang pintar. Kata orang pintar ketemu dengan orang pintar. Orang pintar tidak ketemu dengan orang bebal. Pada hari ini kami kembali membahas terkait dengan vonis terhadap pembunuhan Brigadir Joshua, yaitu kepada para terdakwa Ferdi Sambo CS. Kami membahasnya kembali bagaimana kasus ini menjadi perhatian yang luar biasa di masyarakat Indonesia. Dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat, Ferdi Sambo dituntut jaksa penuntut umum penjara seumur hidup, dan Putri Chandrawati dituntut 8 tahun penjara. Ricky Rijal Wibowo dituntut hukuman 8 tahun penjara. Kuat Ma'ruf dituntut hukuman 8 tahun penjara. Dan Barada Richard Eliezer dituntut hukuman 12 tahun penjara. Ya, kita akan membahas bagaimana tuntutan ini ternyata jauh dari ekspektasi dari para penasihat hukum, juga dari JPU. Ya, ini sangat menarik untuk dibahas di video yang ini, karena ini adalah bentuk atau menemukan titik terang sampai akhirnya nanti apabila para penasihat hukum maupun JPU tidak mengajukan upaya hukum lain, maka disinilah peristiwa pembunuhan Brigadir Joshua berakhir. Disinilah titik terakhir apabila JPU dan penasihat hukum tidak melakukan upaya hukum lain. Namun dari tuntutan jaksa penuntut umum, vonis yang dijatuhkan oleh hakim kepada para terdakwa pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat jauh berbeda sekali. Dari tuntutan seumur hidup kepada Ferdi Sambo, ternyata hakim yang mengadili perkara tersebut pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ferdi Sambo divonis hukuman mati. Sedangkan istrinya, Putri Chandrawati, yang tadinya dituntut jaksa 8 tahun penjara, akhirnya diputus oleh Hakim Imam Santoso CS dikenakan hukuman 20 tahun penjara. Sementara Ricky Rijal Wibowo yang tadinya dituntut 8 tahun penjara diputus oleh hakim yang sama selama 13 tahun penjara. Sementara Kuat Ma'ruf yang dituntut oleh JPU 8 tahun penjara diputus oleh Hakim Imam Santoso dengan hukuman 15 tahun penjara. Yang sangat menarik di sini, yang terakhir dari peristiwa pembunuhan ini dalam satu paket, di mana Barada Richard Eliezer yang diberikan sebagai
justice kolaborator tadinya dituntut oleh jaksa penuntut umum 12 tahun penjara. Tapi pada hari ini membuat geger dari seluruh rakyat Indonesia. Ya, Hakim Imam Santoso yang mengadili perkara yang sama, ya, memutuskan kepada Barada Richard Eliezer Budiang Lumiu divonis dengan 1,5 tahun penjara. Vonis hakim terhadap kepada seluruh terdakwa melebihi tuntutan jaksa. Hal ini biasa dikenal dengan istilah sebutan ultra petita. Ultra petita sendiri berasal dari kata ultra, yaitu lebih, melampaui, ekstrim sekali, sedangkan petita artinya permohonan. Ultra petita adalah penjatuhan putusan oleh majelis hakim atas suatu perkara yang melebihi tuntutan atau dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Ultra petita juga bisa diartikan sebagai menjatuhkan putusan terhadap perkara yang tidak diminta oleh jaksa penuntut umum. Di dalam KUHP tidak ada satu pasal yang mengatur keharusan hakim untuk memutus perkara sesuai dengan tuntutan jaksa. Hakim memilih kebebasan dalam menentukan pemidanaan sesuai dengan pertimbangan hukum dan nuraninya. Bisa lebih atau lebih rendah dari apa yang dituntut. Kebebasan hakim tercantum dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, hakim diperbolehkan membuat putusan ultra petita dengan batasan tertentu, seperti tidak melebihi dari ancaman maksimum yang didakwakan dan harus memuat pertimbangan dan dasar yang kuat. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Putusan hakim pada kasus pidana pada dasarnya bertujuan untuk melindungi kepentingan publik, sehingga putusan ultra petita dibenarkan sepanjang hal tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan masyarakat luas atau publik. Ya, setelah putusan ini, maka para pihak dapat mengajukan upaya hukum, dalam hal ini upaya hukum banding. Kalau menurut saya, yang mengajukan upaya hukum banding yang pasti para penasihat hukum, itu sudah pasti, baik penasihat hukum Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rijal, dan Kuat Maruf. Saya yakin itu. Ya, mereka akan mengajukan banding karena ternyata vonis yang diberikan jaksa kepada para terdakwa Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Maruf,
Ricky Rizal melebihi dari tuntutan jaksa penuntut umum. Terkait dengan putusan dari Baradae, Richard Eliezer Pudiang Lumiu, kemungkinan menurut saya jaksa akan mengajukan banding, karena biasanya dalam putusan pidana, apabila putusan hakim ternyata di bawah 2/3 dari tuntutan jaksa penuntut umum, hal yang biasa mereka akan mengajukan banding. Ya. Upaya hukum banding merupakan hak dari pihak yang berperkara, sebagaimana diatur dalam pasal 67 KUHP. Ya. Apa tujuan banding tersebut? Tujuan pemeriksaan banding adalah memperbaiki kekeliruan putusan tingkat pertama. Ya, artinya kalau misalnya pihak JPU merasa putusan tingkat pertama itu keliru, maka dia akan mengajukan upaya hukum banding. Begitu juga penasihat hukum. Jika penasihat hukum melihat ternyata putusan dari hakim tersebut keliru, maka penasihat hukum juga akan mengajukan upaya hukum banding. Lalu apa tujuan kedua pemeriksaan tingkat banding? Yaitu mencegah kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan. Dalam hal ini, jikalau misalnya hakim dianggap memihak kepada salah satu yang berperkara, apakah itu kepada jaksa atau kepada penasihat hukum, untuk mencegah kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan tersebut, maka pihak yang berperkara, baik JPU maupun penasihat hukum, dapat mengajukan upaya hukum banding. Lalu, tujuan dari pemeriksaan banding itu sendiri adalah pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum. Artinya, jangan dalam satu peristiwa seorang terdakwa dihukum dengan hukuman rendah, dalam peristiwa hukum yang lain, peristiwa hukum yang sama, seorang terdakwa dihukum lebih berat. Ya, jadi upaya hukum banding itu juga untuk pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum. Itulah dasar atau upaya hukum banding sesuai dengan pasal 67 KUHP. Ya. Kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terutama kepada Hakim Imam Santoso. Karena ciri dari negara hukum atau Rechtsstaat menurut doktrin Sinclair mengatakan bahwa penemuan oleh hakim hanya boleh dilakukan kalau peraturannya belum ada. Untuk suatu kasus in concentro atau peraturannya sudah ada tetapi belum jelas. Di luar ketentuan ini, penemuan hukum oleh hakim tidak dibenarkan atau tidak ada. Ya, itu menurut doktrin Sinclair. Ini ada kaitannya dengan apa yang diputuskan oleh Hakim Imam Santoso, ya. Sementara menurut Bill Roosevelt, Presiden Amerika Serikat, dia mengatakan demikian: eksekutif boleh tidak terlegitimasi
legislatif boleh tidak aspiratif, tetapi, ingat, tetapi cukup jika yudikatif bersih dan independen, masyarakat masih tetap terpelihara. Dia katakan peran hakim adalah sebagai agent of change, mewujudkan putusan yang benar dan adil. Sementara menurut filosof Taverner, dia mengatakan, berikan saya seorang jaksa dan seorang hakim yang jujur dan cerdas, maka dengan hukum yang paling buruk pun niscaya akan menghasilkan putusan yang adil. Seorang hakim dalam hal ini dituntut untuk menerapkan metode pendekatan penemuan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Ya, mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Hakim Imam Santoso atas pembunuhan terhadap Brigadir Joshua nanti bisa diikuti oleh hakim lain. Ya, hakim diharapkan sebagai agent of change, agen perubahan, bukan sebagai agent of conflict. Ya, jadi mudah-mudahan ada hakim-hakim lain yang nantinya seperti Imam Santoso, sehingga ada rasa keadilan di masyarakat. Saya tadi melihat keluarga Brigadir Joshua, dalam hal ini ibunya, berucap, ya, walaupun putusan dari Baradae sangat rendah sekali, tapi itu mungkin jalan yang terbaik bagi dia. Ya, mudah-mudahan ya kedepannya peradilan kita bisa lebih baik. Ya, dari hasil peradilan ini kelihatan fungsi-fungsi dari penasihat hukum itu sangat berperan. Ketika dia bisa membuat kasus ini terang benderang, maka kliennya bisa diputus sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat. Ya, mudah-mudahan kedepannya kita lihat, karena seperti yang saya sampaikan tadi, para pihak masih diberi kesempatan untuk mengajukan upaya hukum banding. Setelah itu, bagaimana kelanjutan perkara ini akan kita bahas pada video-video berikutnya. Ya, karena ini euforia dari keadilan bagi masyarakat di seluruh Indonesia sekarang ini lagi didegung-degungkan. Sepertinya rakyat berpesta pora atas putusan yang diberikan kepada Baradae. Di lain sisi, di lain pihak, kelompok dari Ferdy Sambo CS merasa putusan itu tidak adil. Tapi biarlah nanti putusan hakim yang berikutnya, baik di pengadilan tinggi maupun di Mahkamah Agung, yang bisa menentukan apakah proses peradilan ini sudah benar atau belum. Ya, itu aja yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Seperti biasa, kami akan memberikan quote sesuai dengan tema dan juga peristiwa hukum atas putusan dari Baradae. Karena tadi saya mendengar apa yang dikatakan oleh ibunda almarhum Brigadir J. Dia katakan agar Baradae bisa memulai kehidupan yang lebih baik, yang menggambarkan bagaimana Tuhan melindungi dia. Begitu juga apa yang disampaikan oleh pengacara dari keluarga Brigadir J,
Bapak Kamarudin Simanjuntak mengatakan juga agar Baradae dengan usia yang masih muda bisa memulai kehidupan baru yang lebih baik, yang bisa mencerminkan bahwasanya dia adalah anak Tuhan. Saya kutip dari apa yang dikatakan oleh C.S. Lewis. Dia katakan begini, kamu tidak dapat kembali dan mengubah awal, tetapi kamu dapat memulai dari posisimu sekarang dan mengubah akhir cerita. Ya, jadi melihat putusan ini saya mengutip apa yang dikatakan C.S. Lewis ya. Artinya Baradae sudah memulai posisinya setelah putusan ini. Karena kalau kembali ke awal dia tidak akan mungkin bisa mengubahnya. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Bagi para penonton channel YouTube Fernando De Caprio yang belum subscribe, silakan subscribe. Silakan komen, share kepada teman-temannya agar Anda semakin tercerahkan, mendapatkan tambahan ilmu hukum, sehingga suatu saat ketika Anda berhadapan dengan penegak hukum dengan permasalahan yang sama, Anda bisa mengantisipasinya. Itu aja, tetap semangat. Selamat siang.